malu banget gitu, kayak depan umum, depan kamera tuh malu. Cuman semenjak masuk SMP Lauza ini kan udah di situ aku ngejelasin sendiri, dan ya itu salah satu faktor yang bikin aku bisa pede buat ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Teman diskusi semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman diskusi semua pada hari ini, karena tidak kalah serunya kita kedatangan teman diskusi yang sangat hebat, yaitu pelajar kebanggaan SIT Al-Lauza. Saya Bunda Lulu, mari kita berdiskusi. Oke, teman diskusi, sudah ada 2 orang teman diskusi kita pada hari ini, yaitu ada Akmal. Assalamualaikum Akmal. Ada Syafiq. Assalamualaikum. Oke. Pastinya 2 wajah ini kalau di lingkungan Al-Lauza sendiri udah sangat familiar, tapi Bunda Lulu akan meminta mereka untuk berkenalan lebih lanjut agar teman diskusi di rumah lebih mengenal pembicara kita pada hari ini. Oke deh, langsung aja kita ke Akmal. Silakan Akmal. perkenalkan, nama saya Akmal Abrar Alikwi, saya dari SMP Al-Lauza kelas 8. Perkenalkan, nama aku Ahmad Syafiq Salsabil, aku merupakan siswa SMA ITE Al-Lauza kelas 10. Oke. Yes, mereka adalah 2 orang yang kemarin nih alhamdulillahnya teman diskusi memenangkan kegiatan literasi, yaitu debat ya, untuk kategori siswa SMP dan SMA. Tepuk tangan dong. Jadi hari ini sengaja menghadirkan kedua pelajar dari SMP dan SMA, yaitu ada Syafiq juga Akmal sebagai perwakilan tim. Kemarin tuh timnya kalian ada berapa ya? 4 ya nggak salah? Ada tadinya 5 ya? tapi ada 1 yang berhalangan hadir ya. Nah, kita akan mengupas lebih dalam lagi kenapa sih mereka bisa akhirnya memenangkan kegiatan lomba debat ini. Lalu apa sih yang membuat mereka bisa berani berbicara di depan umum ya, menyampaikan argumennya. Dan yang gak kalah pentingnya ternyata mereka ini tadi ya, seperti saya ulas di depan, merupakan kebanggaan siswa SIT Al-Lauza, karena Akmal sendiri udah di Al-Lauza sejak kapan, Mal? Dari TK aku. Dari TK, SD, SMP, kemudian kalau Syafiq? Aku dari SD. Dari SD, SMP, dan SMA. Wah, Masya Allah, pastinya banyak banget keseruan. Nanti kita akan saling tanya jawab nih pengalaman dari Akmal dan Syafiq sendiri selama berada di Al-Lauza. Oke, langsung dulu ke Akmal. Kita mau tanya dulu nih, kemarin kan kegiatan debat ini diwakili oleh siswa SMP dan SMA. Perasaan Akmal saat akhirnya bisa memenangkan kegiatan lomba debat, begitu juga dengan Syafiq, gimana perasaannya? Udah nyangka belum sih kalau kayaknya tim kita nih yang bakal menang gitu? Sebenarnya sih udah pede dari awal sih, Bun. Oh gitu. Tapi akhirnya senang juga karena udah bisa ngelewatin bareng-bareng sama yang lain. Oke. Kalau aku sih jujur dari awal tuh sebenarnya nggak expect bisa sampai final, bahkan bisa alhamdulillahnya bisa menang. Soalnya ya dilihat dari anggotanya tuh aku kan belum kenal banget Akmal nih sebenarnya. Aku nggak tahu kalau dia juga misal punya bakat di debat. Aku juga sebenarnya cuman bisa public speak sama bisa bicara depan orang gitu deh. Jadi seru sih kemarin tuh. Seru ya? Seneng Seneng ya. Oke, berarti kan kemarin ini kalian dikumpulkan itu dipilih ya, bukan memilih sendiri timnya dan akhirnya bisa bergabung. Itu ada nggak sih tipsnya untuk kalian bisa kompak satu sama lain? Ya kita langsung Bun, langsung menyatukan diri aja sih Bun, kayak satu sama lain ajak ngobrol. Kalau ada teman yang diem-diem aja, kita usahain buat kita satuin. Jadi kita bisa ngobrol bareng-bareng gitu. Akmal sendiri gimana? Kalau dari aku bilang sama yang lain, yang penting berani ngomong aja sih. Berani ngomong aja ya. Oke. Kan bicara di depan umum lalu menyampaikan argumen itu tidak mudah ya. Kalau dilihat dari Akmal maupun Syafiq, itu bisa akhirnya berani untuk
belajar bicara di depan umum, ada nggak sih sebelumnya, apakah ada memang kegiatan Alauza sendiri yang memantik siswanya untuk bisa percaya diri berbicara di depan umum? Ada nggak? Kan Syafiq sendiri sama Akmal ini dari SD ya bahkan ya. Ada nggak sih yang sebelumnya itu kegiatannya memang memantik siswa untuk bisa bicara di depan umum? Terasa gitu ya manfaatnya. Kalau dari SD sih, kalau di pelajaran gitu ya, kita kan dari sekolah dasar tuh udah diajarin buat presentasi. Jadi kita berbicara di depan teman-teman, kita menyampaikan materi atau menyampaikan pendapat kita. Jadi dari SD tuh kita udah dilatih buat cara ngomong yang baik gitu di depan teman-teman. Kalau dari SMP sendiri kita ada acara muhadoroh SMP SMA. Jadi dimana kita berpidato, entah itu menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris. Wah. Itu membantu banget sih buat aku sama teman-teman bisa berani untuk menyampaikan suara kita. Gitu sih, Bang. Muhadoroh ya berarti ya. Itu kalau di SMP dan iya, SMA-nya SMP, ya. SMA. SD waktu itu kayak presentasi ya, program-program presentasi produk. Iya. Kalau dari Akmal sendiri gimana? Kalau aku sih jujur ya, pas abis COVID tuh aku kayak orangnya pemalu banget gitu, kayak depan umum, depan kamera tuh malu. Cuman semenjak masuk SMPT Lauza ini kan yang Syafiq bilang tadi ada muhadoroh, abis itu banyak program-program literasi lainnya yang akhirnya bisa membuat aku tuh berani depan umum gitu. Sebenarnya masih banyak sih, kayak ada pengembangan bahasa juga, menurut aku itu bisa bikin kita berani depan umum. Oke. Kalau aku juga sebelum selain ada muhadoroh, aku terakhir pernah diundang dari tim marketing buat mempromosikan sekolah di sekolah luar. Waktu itu alhamdulillah aku diundang ke SMP IT Permata Madani. Di situ aku memperkenalkan, menjelaskan ada fasilitas apa sih di Alauza, apa keunggulannya, kira-kira kita bisa dapat apa aja di Alauza. Di situ aku ngejelasin sendiri, dan ya itu salah satu faktor yang bikin aku bisa pede buat ngomong depan umum. Masya Allah ya, jadi berbicara dengan audiens yang itu bukan dari lingkungannya gitu ya. Pastinya mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi ya, dan itu udah bisa dilalui Syafiq ya, Masya Allah. Oke, kemarin kan ada tema-tema debat yang ada gitu ya, yang dipilih gitu dari sebelum babak penyisihan sampai di final. Pertanyaan apa sih yang kemarin tuh sempat kalian dapati terus akhirnya bisa menjadi bahan diskusi yang paling berasa berkesan tuh pas di babak penyisihan kah atau di finalnya sebenarnya? Finalnya, Bro. Finalnya sih. Iya. Kenapa di final? Kebetulan di final materinya tuh politiknya. Jadi kan kita belum mengerti banget politik nih. Jadi kita berusaha nyampein apa yang kita tahu, dan ternyata pertanyaannya tuh cukup membuat otak kita butuh berpikir keras gitu. Jadi sebenarnya waktu diskusinya butuh lama. Jadi kita menyampaikan apa yang sekiranya terlewat di pikiran kita sih. Kalau aku gitu. Iya. Kalau Akmal sendiri gimana? Kalau aku sih pas di final sih yang penting aku buat poinnya aja sih. Jadi aku buat poin-poinnya, habis itu nanti tinggal disusun kata-katanya, tinggal ngomong aja dari poin-poinnya itu. Nah, yang buat lebih seru itu pas di final tuh kita ketemu sama kelompok yang bikin kita semangat buat masuk final. Iya. Oh gitu ya. Iya, kalau nggak ada kelompok ini mungkin kita nggak semangat kemarin gitu. Iya, karena kebetulan banget ada kelompok yang Masya Allah salah satu anggotanya tuh bisa ngajak audiensnya buat interaksi, terus bisa gimana ya, buat percaya diri. Iya, dia bisa nge-mention kelompok lawannya gitu. Jadi kayak wah, aku sama Akmal ngeliatnya sama yang lain, wah kayaknya seru banget nih kalau ketemu dia. Jadi motivasi kita itu buat bisa masuk ke final, supaya kita bisa ketemu salah satu kelompok itu sih, Bun. Iya, jadi teman diskusi di rumah mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi kegiatan literasi debat ini diadakan 2 hari. Ada babak penyisihan dan final gitu ya, di waktu yang berbeda. Nah, memang kemarin babak penyisihan juga sampai 2 hari ya. Jadi diumumkan juga langsung di hari keduanya siapa yang masuk final, dan ada 2 kelompok yang masuk final. Dan sesuai dengan harapan Syafiq juga Akmal, akhirnya ketemu nih. Sama tim yang dibilangnya tuh memacu semangat dan motivasi. Terus gimana akhirnya pas saat ketemu?
Wah. sama tim lawan yang memang kayak kita berantem sama dia nih kalau masuk final? Jujur kita semangat banget ya Mal. Wah, ketemu udah bahagia banget, kayak kira-kira bisa nggak ya kita apa menyamai levelnya dia atau bahkan kita bisa melampaui, kan kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah kan akhirnya bisa. Ada strategi khusus nggak, Akmal, ketika akhirnya bisa diumumkan dan ternyata kalian ketemu sama tim lawan yang memang kalian, wah keren nih timnya gitu. Ada tips trik khusus nggak menghadapi lawan tersebut? Yang penting kita kuat sama argumen kita sih. Hmm. Jadi kita pas pemecahan studi kasus tuh kita harus kuat di argumennya. Oke, kuat di argumen ya. Kalau dari Syafiq sendiri gimana? Ada tambahan lain? Tips buat lawan debat gitu ya, aku sih ngasih pertanyaan yang menjebak ya Bun. Soalnya kan kadang-kadang di pembukaan kasus kayak perkenalan kasus gitu, kadang-kadang ada kelompok yang buat blunder gitu kata-katanya, itu bisa dipertanyakan gitu. Oke. Jadi setiap mereka menyampaikan studi kasusnya itu aku dengerin kira-kira apa yang nggak masuk akal gitu, jadi bisa kita lempar lagi. Oke, Gitu di situ sih. ya. Iya. Poin mendengarkan dalam debat juga penting ya, bukan Betul. hanya sekedar menyampaikan argumen saja Betul. gitu ya. Oke, kemarin ini kan ada yel-yel nih. Kita pengen denger nih yel-yel dari timnya Syafiq dan juga Akmal. Gimana sih? Yel-yel apa jargon kemarin? Jargon, ya, Bun. kita Iya. dengerin. Kita lebih simpel Jargon sih. dari timnya Akmal juga Syafiq. Serahkan. Langsung Mel. Langsung ya. Iya. Galaksi Solidaritas tanpa batas. Oke. Kenapa akhirnya memilih solidaritas tanpa batas? Ada alasan khusus nggak? Sebenarnya sebelumnya ada yang lebih panjang versi yel ya Bun, cuman aku sama Akmal mikir kayaknya jargon tuh bisa lebih simpel aja deh. Iya, Oke. jadi nggak bikin banyak pikiran gitu sih. Takutnya pas kita nyanyi ada kelompok kita yang lupa gitu. Jadi Nanti kayak malah jargon blunder. lebih. Iya. Nanti malah Malah blunder, malah kepercayaan diri kita diturun. Oke. Gara-gara kepikiran, waduh tadi yel salah lagi. Gimana pas debat ya? Iya sih, Iya, benar juga ya. Jadi benar. pilih yang simpel. Ini jadi bisa menjadi salah satu tips trik juga ya Betul. untuk yang milih simpel-simpel aja. Oke, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kemarin kan ada beberapa dewan juri nih ya. Dari babak penyisihan kita menghadirkan ada Bunda Lisa, Bunda Lina, lalu Bunda Hanum. Di final kita menghadirkan ada Bunda Lina, Bunda Lisa, dan ada Ustadz Edi gitu. Di antara keempat juri tersebut gitu, kalian paling tegang ketika diberikan pertanyaan sama siapa sih gitu? Kalau aku sih jujur nggak ada tegang sama sekali. Nggak ada tegang sama sekali ya? Malah lebih seru gitu, lebih challenging. Yang lebih menantang di antara 4 juri itu aku jujur Bunda Lisa. Soalnya Bunda Lisa tuh dibanding juri yang lain, kalau kita udah presentasi tentang debatnya nih misal, kan mereka pasti bertanya ya, kita bisa jawab. Nah mungkin mereka tuh cuman nggak ada pertanyaan lagi gitu. Nah kalau Bunda Lisa ini, Bunda Lisa ngasih pertanyaan, kita udah jawab. Kalau Bunda Lisa belum puas sama pertanyaannya, itu bakal tanya terus sampai Sampai Bunda waktunya Lisa, habis ya? sampai Bunda Lisa tuh udah puas banget gitu. Jadi kita harus mikir nih, otak kita harus muter gimana caranya supaya Bunda Lisa bisa senang dengan jawaban kita gitu, bisa Oke. ya segitu deh, bisa selesai. Oke. Iya ya, berarti kan kemarin ada beberapa tahapan nih. Berarti yang benar-benar menantang kalian, apakah pada saat saling beradu argumen, saling melempar pertanyaan, ataukah pas pada saat dewan juri memberikan pertanyaan? Mas kapan Bang? Pas dewan juri memberi pertanyaan sih kalau aku. Pas dulu pertanyaan. Kalau aku justru malah pas studi kasus sih. Soalnya kan Hah? studi kasusnya tuh diberitahunya kayak tiba-tiba gitu ya, nggak dari awal. Jadi kita tuh kayak harus ngerangkai kata, harus buat kalimat yang sekiranya tuh bisa formal, nyambung gitu. Soalnya kan misalnya kita nggak ngerti studi kasusnya itu kan challenge ya. Soalnya kita ada waktunya juga kemarin. Jadi oke, kalau dewan juri bertanya tuh juga susah. Tapi buat aku studi kasus tuh bikin mikir sih. Oke, pas pernyataan statement awal Iya, berarti statement ya. awal. Jadi teman diskusi sekilas lagi nih, kita tuh kemarin mengikuti ya, teman-teman mengikuti kegiatan literasi di mana ada beberapa babak ya. Pertama memberikan statement berupa pro atau kontra, tergantung dapat pro atau kontra. Lalu yang kedua saling melempar pertanyaan antara tim lawan gitu ya. Lalu yang ketiga
Dewan Juri memberikan pertanyaan kepada peserta, terakhir baru konklusinya ya, closing statementnya gitu. Dan mereka dengan sangat luar biasa menyampaikan argumennya dengan berani. Berarti ada salah satunya tadi ya, ternyata kegiatan-kegiatan di sekolah memantik juga untuk teman-teman bisa berbicara di depan umum. Tapi sebenarnya suka nggak sih ngomong di depan umum sebenarnya? Untuk Akmal dan Syafiq sendiri? Aku dibilang suka sih suka-suka aja ya, tapi kalau misalnya aku ada tuntutan buat ngomong di depan umum kayak seminggu beberapa kali tuh kayaknya agak berat gitu sih. Soalnya aku tuh butuh latihan, harus ada briefing, nggak bisa kayak tiba-tiba nih ada info besok mau ngomong di depan SD, orang iya gitu ya. depan orang banyak. Wah itu aku harus persiapin dulu sih. Bisa spontan tapi katanya nggak bakal serapi kalau aku latihan dulu gitu. Oke. Biasanya latihannya gimana nih? Depan kamera, depan cermin atau ya udah baca aja apa briefnya atau gimana? Aku kan kadang-kadang main bola. Kalau nggak main bola aku biasa cuma jalan-jalan di rumah. Kalau lagi baca buku atau apa tuh, misal aku lagi baca buku, itu mulutku tuh sambil ngomong gitu, sambil apa kayak gladi resik tapi pakai lisan doang. Jadi aku ngucapin apa yang perlu aku ucapin besok. Itu aku siapin dari itu. Jadi nggak kayak ngomong di kaca gitu, enggak. Soalnya aku tipikal yang ngomong di kaca tuh kayaknya buat aku kurang efektif. Tapi di sela-sela kegiatan aku coba buat ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri, Iya. gitu Latihan ya. sendiri, benar. Oke, kalau Akmal gimana Mal? Kalau aku sih senang-senang aja sih. Soalnya udah biasa juga kan. Soalnya di luar sekolah aku juga ada konten. Oh ada konten. Heeh. Apa nih? Channel YouTube-nya mungkin bisa ditaruh di bawah sini. Sini. Sebenarnya Di bukan YouTube sih. Oh, apa dong? Lebih ke TikTok. Oh TikTok. Apa TikTok? Live biasanya. Ada nama TikToknya tuh Noriboy. Noriboy. Mungkin bisa ditampilin sih Ya, Noriboy. aku konten tuh seputar biliar gitulah. Soalnya kan hobi aku juga. Oh, biliar. Oh, jadi Akmal ini memang punya hobi biliar, kemudian atlet ya? Iya. Benar. Atlet. Junior. Oh, junior. Pernah berapa kali ikut kompetisi dan menang juga kabarnya ya? Iya. Betul. Pernah menang juara berapa aja nih, Mal? Juara 1 sih. Baru juara 1. Juara 1. Wah, Masya Allah. Berarti juara bertahan ya? Enggak juga. Karena ada kalahnya juga. Don't to earth loh, Akmal nih. Membumi sekali. Jadi, siapa yang ngajarin biliar awal mulanya tuh? Awalnya sih biasa-biasa aja sih, kayak main diajakin abang aku. Abis itu akhirnya suka, abis itu akhirnya ada pelatih aku. Ada namanya Kak Vino. Abis itu diajarin lah sama dia main biliar gimana caranya. Abis itu akhirnya sampai sekarang gini. Suka, tapi memang Akmalnya sendiri merasa happy, fun gitu ketika menjalani hobi itu. Suka ya? Suka. Oke. Selain biliar, apa lagi hobi Akmal? Ada lagi nggak yang lain? Melukis sih Pak, paling. Oh, melukis ya? Kaligrafi. Kaligrafi ini juga pernah menang ya? Iya, Kalau pernah menang tidak salah juga. ya? Juara berapa, Mal? Juara favorit, juara 2 favorit. Wah, keren. Hasilnya keren ya. Insyaallah. Berarti banyak nih lukisan kaligrafi di rumah? Banyak. Banyak ya. Oke. Tapi di antara dua hobi tersebut ada nggak sih yang pengen ditekuni sampai akhirnya itu menghasilkan sebuah uang gitu? Ada nggak? Apakah memang nggak deh Bun, itu cuma sebatas hobi aja, kayaknya aku kalau nanti di jenjang pekerjaan nggak ngambil. Jujur biliar sih. Biliar, Biliar. kenapa? Masih ditekunin sampai sekarang. Soalnya kayak udah passion aja gitu. Suka ya? Suka. Kayak udah suka aja. Udah gitu. suka ya? Udah nyaman deh. Udah nyaman gitu. Oh, berarti dari kompetisi ini tapi memang usia, bukan jenjang usia ya? Bukan jenjang usia. Tapi ada turnamen yang dibatasin usianya sampai 18. Gitu. Berarti janjian Akmal peserta termuda? Oh enggak ada. Ada lagi yang ada yang lebih lebih muda lagi ada. Oke. Iya. Kalau Syafiq sendiri gimana? Hobi. Kalau aku sekarang hobinya aku main bola sih. Main bola. Tapi sebelum-sebelumnya aku sebelum suka main bola tuh aku lebih ke YouTube sebenarnya.
YouTube. Ada juga channel YouTube. Ada, Apa tapi namanya? namanya tuh Frost Andro. Itu dulu aku karena sering nonton ada YouTuber namanya Frost Diamond. Jadi aku ambil Frostnya, Androidnya tuh Android. Soalnya aku tiap rekaman tuh selalu pakai HP. Dulu aku nggak ada PC. Ada laptop, cuman aku nggak ngerti cara record, cara ngeditnya, aku nggak paham. Iya, jadi tapi aku terakhir konten tuh udah kayak 4 tahun yang lalu. Jadi selama 4 tahun terakhir itu aku jadi main bola aja sih. Oh kenapa? Kenapa akhirnya nggak? Aku nggak konten lagi deh. Aku lebih milih main bola. Kenapa? Karena emang sebenarnya aku dulu suka bola, cuman gak aku seriusin. Jadi kayak 4 tahun terakhir tuh aku coba serius ke bola, aku penasaran. Kira-kira aku mampu gak sih, aku bisa gak sih kalau main bola gitu. Soalnya kan aku dulu juga jarang olahraga. Baru 4 tahun terakhir ini aja aku olahraga. Jadi gitu. iya sih, aku coba serius, akhirnya ya sampai sekarang masih berjalan sih. Masih berjalan ya. Kalau cita-cita, aku berarti sama, main bola. Oh jadi selaras nih ya Iya. antara hobi dan cita-cita ingin menjadi pemain bola. Semoga bisa mengantarkan Indonesia ke Wah, amin. pertandingan internasional yang lebih lagi ke World Cup ya. Wah, Insya Allah amin. ya. Insya Allah. Kita doakan sama-sama. Kalau Akmal sendiri sama berarti menekuni biliar juga ke depannya. Iya, Ya. biliar juga aku cita-citanya jadi pemain biliar. Oke. Masya Allah kita doakan yang baik-baik. Berarti memang lebih passion di hobinya juga ya sekalian gitu. Oke, teman-teman, apa sih harapan teman-teman? Ini kan kemarin udah ada kegiatan debat, kegiatan literasi di sekolah gitu. Teman-teman melihat Al-Auzah ini juga melihat bertumbuh dan berkembang ya dari teman-teman, bahkan Akmal sendiri TK, SD, SMP, bahkan Syafiq ke SMA gitu. Ada nggak sih harapan-harapan khusus untuk Al-Auzah sendiri? Belum. Sebagai yang paling lama gitu ya, siswa yang cukup lama di Al-Auzah. Sebenarnya aku ada 2 kali ya. Yang pertama tuh aku pengen Al-Auzah tuh popularitasnya meningkat. Soalnya mungkin ada beberapa orang di luar sana yang hanya mengenal Al-Auzah tuh dari SD, TK, sama KB-nya. Mereka belum tahu tuh kalau sebenarnya Al-Auzah ada gedung yang tinggi ini, yang itu gedung SMP sama SMA. Soalnya kalau dari sekitar rumahku tuh mereka nggak tahu kalau itu gedung Al-Auzah. Mungkin hanya gedung, kan soalnya orangnya ya, mungkin hanya gedung biasa, bukan gedung sekolah gitu. SD juga jangan-jangan. Iya, jangan itu Dikira SD juga. gitu Iya. ya. Jadi pas aku bilang kalau Al-Auzah ada SMA tuh mereka kayak shock. Jadi ya aku harapan aku yang pertama sih semoga bisa lebih dikenal, terutama ya SMP SMA-nya gitu ya. Oke. Kalau yang kedua mungkin aku pengen apa ya? Aku tuh ngelihat teman-temanku tuh kayak banyak yang punya bakat. Cuman mereka tuh nggak mau apa ya? Nggak mau nunjukin, nggak mau apa ya? Memperlihatkan Iya, gitu memperlihatkan gitu. Jadi aku pengennya kayak apa ya? Mereka tuh bisa ikut kayak semacam lomba, mau akademik non akademik, tapi kayak lebih diseriusin gitu sih. Diasah lagi bakatnya Iya, gitu ya. diasah Terus lagi. berani untuk ikut ke ajang-ajang kompetisi dan lomba Iya, gitu soalnya sayang banget kalau mereka tuh cuman diem-diem aja, tapi mereka punya bakat, entah itu gambar, entah mungkin yang suka olahraga, itu bisa sih kalau ditekunin lagi buat lebih serius lagi. Oke. Itu sih, Bun. Akmal sendiri gimana? Mungkin kalau harapan aku buat Al-Auzah ini ya, sekolah Al-Auzah, mungkin kedepannya bakal ada fasilitas-fasilitas yang lebih ditambah gitu. Oke, fasilitas khususnya buat siswanya juga ya yang lebih keren-keren lagi, lebih menunjang lagi buat pembelajaran maupun yang sifatnya tadi mengasah skill ya. Lalu ada lagi? Udah sih itu aja, Bun. Oke, ya jadi teman diskusi di rumah tadi Syafiq bilang ya mungkin banyak di luar sana yang hanya tahu janjian Al-Auzah ini cuma ada KB hingga SD. Jadi sekalian nih saya mau informasikan bahwa di Al-Auzah sendiri sudah ada daycare-nya ya, playgroup, kemudian TK, SD, SMP hingga SMA gitu. Jadi udah dari jenjang daycare hingga SMA ada di Al-Auzah. Jadi silakan kita akan sama-sama dibantu Akmal juga Syafiq mengembangkan lagi SMP dan SMA-nya sehingga dikenal gitu ya. Minimal banget di lingkup wilayah Tangsel ini seperti itu ya. Oke, benar, senang banget bisa kehadiran
Akmal juga Syafiq. Semoga teman diskusi di rumah juga bisa mengambil pembelajaran dari sini. Closing statement dong sebelum ditutup terkait apa tadi komunikasi berbicara di depan umum, tips khususnya buat teman diskusi di rumah. Mal. Mungkin aku nambahin strategi aja kalau Oke, tips. silakan. Jadi menurut aku tuh debat tuh sama aja kayak main catur gitu. Jadi kita harus memikirkan langkah kita ke depan, juga memikirkan langkah lawan kita nih mau ngapain gitu. Oke. Jadi yang aku bilang tadi, argumen kita harus kuat. Jadi kalau misalkan kita nyampein argumen, kita harus tahu gitu apa yang bisa nge-counter argumen kita ini. Oke. Jadi sehingga argumen kita ini tuh nggak bisa terpatahkan. Makanya aku bilang sama kayak main catur. Oke, sama kayak main catur ya, punya strategi khusus, keren banget perumpamannya. Kalau Syafiq sendiri gimana? Aku mungkin nambahin dari Akmal aja ya, kalau Akmal udah lumayan lengkap. Mungkin kalau kalian mau debat tuh, kita mau debat, tinggal kita tingkatkan kepercayaan diri kita aja. Terus jangan takut salah. Kalau mau ada yang disampaikan itu sampein aja. Nanti urusan salah enggaknya itu belakangan. Yang penting kalian udah berani menyampaikan. Ya itu aja sih buat paling. Iya, dan pastikan untuk juga menyampaikan argumennya dengan sopan ya. Iya betul. Dengan sopan dan tidak meremehkan pendapat orang lain seperti itu Tidak ya. menjatuhkan. Tidak Iya, menjatuhkan. terus menghargai. Betul. Oke, menarik banget pembahasan kita hari ini, tapi sepertinya harus dicukupkan sampai di sini. Kita insya Allah akan berjumpa lagi di ruang podcast diskusi berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih buat Akmal juga Syafiq. Terima kasih teman diskusi yang sudah mendengarkan sampai di akhir acara ini. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Saya Bunda Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.